Sebagian besar orang yang gagal di bisnis online adalah penyebabnya dua hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat, dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang penyebab gagal bisnis online. Kemungkinan penyebab itu pada dasarnya bisa banyak, tapi saya akan menyoroti dua hal ini. Sebagian besar orang yang gagal di bisnis online adalah penyebabnya dua hal ini. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja. Oke, penyebab pertama, tidak fokus. Apa sih yang menyebabkan orang atau pebisnis online itu tidak fokus? Ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, yaitu yang disebut dengan shiny object syndrome, dan yang kedua adalah kesenangan sesaat. Oke, kita akan jelaskan masing-masing. Yang disebut dengan shiny object syndrome adalah seringkali disebut dengan istilah kutu loncat. Artinya mudah terpukau sama objek-objek yang menarik, yang berkilau. Gejala inilah yang membuat orang itu tidak fokus. Dia berpindah dari satu hal ke satu hal yang lain. Oke, misalnya ya, objeknya yang seringkali membuat orang berpindah bisa berupa bisnisnya. Artinya dia ganti-ganti bisnis. Karena dia melihat bisnis baru, bisnis yang dilakukan oleh orang lain, atau yang baru diluncurkan oleh orang lain, itu sangat menarik. Sehingga dia tinggalkan bisnis lama, kemudian mencoba bisnis yang baru. Atau bisa juga orang itu ganti-ganti platform. Yang pertama, memang banyak pilihan. Sosial media juga sangat banyak. Belum bisa menggunakan blog, forum, YouTube, WhatsApp, dan sebagainya. Saat kita melihat ada orang sukses di sebuah platform yang berbeda dengan kita tergoda untuk pindah. Belum lagi kemunculan platform baru, atau bisa juga karena teknik baru. Ada orang yang cerita, oh saya punya teknik baru nih, main YouTube. Kita pun pindah ke YouTube. Atau munculnya tool baru yang menjanjikan kemudahan menjalankan bisnis di sebuah platform. Atau kita juga bisa pindah karena produk. Misalnya ada produk baru, ada orang lain yang punya produk, dia meluncurkan produk baru, kita ingin ikut menjual. Terus menerus mencari produk yang pasti laris. Akhirnya bisnisnya terus berpindah-pindah. Masalahnya apa? Kalau kita terus berpindah-pindah, kapan tumbuhnya? Lalu apa solusinya? Yang pertama adalah ya harus riset. Kemudian Anda analisa jika bisnis yang Anda pegang saat ini, baik produknya, platformnya, dan atau apapunnya, itu masih bisa berhasil, kenapa tidak fokus saja? Ya berbeda jika ceritanya Anda sudah punya sumber daya yang banyak, punya SDM yang bisa menangani misalnya satu orang, satu platform, satu tim, satu produk, ya itu lain lagi. Tapi kalau Anda masih pemula, saran saya fokus dulu di satu. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan kesenangan sesaat. Apa yang dimaksud dengan kesenangan sesaat? Kita seringkali tergoda oleh kesenangan-kesenangan sesaat. Misalnya ada main game, sosial media, nonton, ngobrol. Bukan tidak boleh, itu hiburan, penyegar diri kita. Selama itu halal dan tidak mengganggu bisnis Anda. Yang seringkali jadi masalah, ini malah jadi ketagihan. Akhirnya kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendapatkan kesenangan sesaat ini daripada menjalankan bisnis. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menangani hal ini? Yang perlu Anda perhatikan, penggoda-penggoda ini, mereka itu memunculkan hormon dopamin dalam diri kita. Itulah yang membuat kita senang. Masalahnya semakin banyak dopamin dalam diri kita akan membutuhkan dopamin lagi yang lebih banyak untuk merasa senang. Yang asalnya misalnya nonton sebentar aja kita sudah senang, lama-lama enggak, masih membutuhkan yang lebih banyak lagi, membutuhkan yang lebih banyak lagi. Karena dopamin kita itu sudah banyak. Artinya asupan dopamin sedikit sudah nggak kerasa. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, Anda fokuskan, arahkan pikiran Anda ke hal-hal yang besar. Baik itu tujuan Anda, masa depan yang lebih baik, cita-cita besar Anda, impian Anda, dan sebagainya. Setiap hari harus ada cara tertentu bagaimana caranya supaya Anda itu mengingat kembali. Sehingga pikiran Anda itu terarah lagi ke hal yang besar ini. Misalnya di pagi hari dengan afirmasi, dengan visualisasi, dengan imajinasi, dan sebagainya. Kemudian yang disebut dengan puasa, yang dimaksud adalah puasa dopamin. Supaya kita bisa mengendalikan. Artinya puasa kesenangan ini. Misalnya setiap bulan Anda lakukan puasa dopamin. Minimal 1 hari full Anda tidak melakukan kesenangan ini. Supaya tubuh kita mereset, dopamin kita kembali ke nol dan kita tidak lagi kecanduan istilahnya dengan hal-hal yang ini, sehingga nanti pun kalau kita membutuhkan dopamin, hanya dengan sedikit pun kita sudah merasa terobati.
Penyebab kedua yaitu lemahnya daya juang. Berjuang untuk menguasai ilmu, termasuk menguasai skill. Orang banyak mengeluh, saya tidak punya modal. Kenapa? Karena banyak orang yang dia kurang berjuang untuk mendapatkan modal. Juga lemah eksekusi. Eksekusi apa? Tercapainya kualitas. Kualitas minimal saja dia tidak tercapai. Misalnya dia nulis asal-asalan, bahkan copy paste. Juga lemah daya juang dalam hal kuantitas. Banyak sekali dalam bisnis itu kita membutuhkan kuantitas yang cukup. Blogging, membuat video di YouTube, membuat gambar di Instagram, video di TikTok dan sebagainya membutuhkan kuantitas. Juga banyak orang yang lemah meraih ketuntasan. Artinya dia tidak menyelesaikan sesuatu secara tidak tuntas. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah tingkatkan motivasi Anda. Fokuskan saja ke impian Anda, ke harapan Anda, ke cita-cita Anda, supaya Anda itu memiliki motivasi yang lebih tinggi. Kemudian cari inspirasi orang-orang yang sudah sukses. Lihat bagaimana perjuangan mereka. Kemudian bentuk juga komunitas yang kondusif. Kalau Anda berteman dengan orang-orang yang malas, orang-orang yang daya juangnya lemah, Anda pun akan terbawa. Oke ya, sampai di sini dulu saya membahas 2 penyebab kegagalan dalam bisnis online. Yaitu yang pertama tidak fokus, yang kedua lemah daya juang. Saya juga sudah memberikan solusinya bagi Anda ya, mudah-mudahan Anda bisa mengatasi kedua hal ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.